Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Sele Aryuni, kelas 11 akuntansi 2. Di sini saya mau mempresentasikan tentang perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak. Hak dan kewajiban wajib pajak. Apa yang Anda ketahui tentang pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan Undang-Undang Pungutan wajib berupa uang yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah negara. Hak wajib pajak adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari negara dalam melaksanakan kewajibannya kepada negara tersebut, dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum apabila ia sudah memenuhi kewajibannya. Wajib pajak adalah kewajiban untuk melakukan pembayaran, pelaporan, pemungutan, atau pemotongan pajak. Wajib pajak diharuskan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak, teruntungnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dasar Hukum Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP. Dasar Hukum NPWP yang berlaku adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 02/PJ/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Jenderal Pajak Nomor per 20/PJ/2013 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, wajib pajak. Wajib pajak adalah setiap orang yang terlibat dalam aktivitas perpajakan termasuk pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemotongan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Beberapa pengertian terkait wajib pajak antara lain: 1. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan. 2. Bentuk usaha tetap (BUT), bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertepatan di Indonesia. 3. Subjek pajak. Pribadi orang dalam negeri adalah orang pribadi buang bertepatan tinggal di Indonesia. 4. Wajib pajak. Orang dalam negeri adalah subjek pajak pribadi dalam negeri yang mempunyai hal dan kewajiban dalam perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kelima, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WPOPT) adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai satu tempat usaha yang berada dengan alamat tempat tinggal atau lebih dari satu tempat usaha. 6. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus atau komisaris. 7. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pemenang saham atau pemilik adalah orang pribadi sebagai subjek pada dalam negeri yang merupakan pemegang saham, memiliki perusahaan. 8. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang melakukan perpajakan, pekerjaan dan perjanjian atau kesepakatan kerja. 9. Penanggung biaya hidup adalah kepala keluarga yang telah terdaftar pada tata cara usaha kantor pelayanan dan telah diberikan NPWP serta menanggung sepenuhnya biaya hidup. 10. Anggota keluarga adalah istri, keluarga, saudara, dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penanggungan biaya hidup yang diakui oleh penanggung biaya hidup. 11. Anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. 12. Pemberi kerja adalah perusahaan dan sejenisnya yang membayar atau terutama gaji, upah, tunjangan, honorium, dan pembayaran lain. 13. Bendara adalah bendara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga lainnya. 14. Wakil wajib pajak adalah orang yang langsung mewakili wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan perpajakan. 15. Kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari wajib pajak untuk menjalankan hal dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Hak wajib pajak. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak memiliki hak sebagai berikut. A. Wajib pajak berhak mengajukan keberatan jika merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketepatan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan oleh pihak ketiga. Prosedur pengajuan keberatan antara lain: 1. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan mengumpulkan jumlah pajak yang terutang. 2. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal pemotongan. 3. Penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh itu atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat. Keempat, Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis. Kelima,
Pengajuan keberatan tidak menunda membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. B. Wajib pajak berhak mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak. 1. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak. C. Wajib pajak berhak mengajukan restitusi dan kompensasi. Prosedur restitusi dan kompensasi antara lain: 1. Permohonan diajukan secara tertulis setelah saat masa pajak tahun pajak berakhir. 2. Kelebihan bayaran pajak dikembalikan. 3. Pengembalian kelebihan pembayaran dapat dilakukan paling lambat selama 1 bulan. 4. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan. 5. Tata cara menghitung dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan keputusan materi keuangan. D. Wajib pajak adalah pajak yang mengalami kesulitan keuangan atau keadaan di luar kekuasaan sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu, dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang. E. Dihapuskan sanksi administrasi dalam bidang perpajakan dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan. 5. Memperpanjang waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak. G. Melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitaan masa. H. Mengajukan pembetulan surat pemberitahuan pajak. 4. Kewajiban wajib pajak. A. Kewajiban wajib pajak untuk melakukan pembayaran, pelaporan, pemungutan, atau pemotongan pajak. 5. Hak aparatur pajak fiskus. 5. Hak fitur ialah kewajiban untuk melakukan pembayaran, pelaporan, pemungutan, atau pemotongan pajak. 6. Kewajiban aparatur pajak fiskus. Kewajiban fiskus adalah mengelola pemungutan pajak bagi wajib pajak. 7. Sanksi wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan, norma perpajakan akan dituruti, dipatuhi, dan dipatuhi. Nomor pokok wajib pajak NPWP. 1. Fungsi nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan untuk sebagai data pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. 2. Format nomor pokok wajib pajak. Pengertian NPWP. NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan pada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda mengenal atau identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Selain sebagai identitas wajib pajak, NPWP memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan wajib pajak. Karena semua dokumen tentang perpajakan memiliki kaitan dengan nomor NPWP. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.